One Piece Chapter 1089. Judul chapter ini adalah Insiden Pengepungan. Sampul kali ini adalah seekor sapi membawa segelas susu hangat untuk Nami yang sedang menggambar peta laut di malam hari. Chapter dibuka. Kita berada di East Blue, Desa Fusa. Para penduduk digambarkan sebuah berita mengenai Garp yang statusnya tidak diketahui apakah dia mati atau masih hidup. Dengan berita besar itu, Mayor mengatakan dia adalah seorang pria yang menciptakan banyak legenda untuk dirinya sendiri. Tidak perlu khawatir. Magino meresponnya, "Aku harap kau benar, Mayor. Tapi aku tetap khawatir dengan keadaan Garp-san." Dadan yang membaca kabar tentang Luffy tampaknya Dadan mengeluarkan air mata. Dia berkata bahkan apa yang dilakukan Luffy sekarang. Lalu di Grand Line, kita bisa melihat Labo, Iceberg, dan Angkatan Laut, begitu juga di Wano Momonosuke. Komentar mengatakan, epicentrum tidak dapat ditentukan pada zaman ini dengan geografi yang tidak biasa. Relevansinya tidak diketahui, tapi sejak saat itu, yang disebut Kerajaan Lulusia lenyap tanpa jejak dari peta. Setelah kejadian itu, 6 hari setelahnya, menghubungi dari tempat di mana Kerajaan Lulusia pernah berada. Tidak ada jejak daratan di negara itu, namun sebaliknya, ada lubang besar di tempatnya di mana air laut terjun ke bawah. Terbentuk di sekitarnya hampir tidak mungkin. Tidak ada indikasi bahwa hal itu akan ditutupi. Itu menyebabkan oleh gempa bumi. Tingkatnya permukaan laut dunia sebesar sekitar 1 meter. Di panel ini kita melihat lubang besar bekas dari Pulau Lulusia yang telah dilenyapkan. Akibatnya banyak terjadi bencana dan seperti gempa, terutama air laut yang semakin meninggi. Narator berkata, di seluruh dunia banyak pulau-pulau yang telah lenyap. Di Pulau Kamabaka, air laut mulai naik ke daratan. Mereka berkata apa yang telah terjadi. Sebelumnya tidak terjadi seperti ini. Mereka mengatakan bahwa pantai mereka telah lenyap. Begitu juga di sebuah pulau yang sudah tenggelam karena tingginya air laut. Orang-orang sekitar segera meninggalkan pulau itu dan melaporkan kalau situasi banjir di berbagai wilayah. Kita pindah tempat. Kita berada di pulau masa depan Egghead, sebuah perintah untuk mengumpulkan kekuatan militer kelas atas. Tidak disangka, Buster Call berhasil diatasi. Para marinir berkomentar kalau volume air laut meningkat. Kita melihat salah satu kapal perang angkatan laut diserang oleh robot buatan Vegapunk. Narator mengatakan, termasuk 20 kapal perang raksasa, armada 100 kapal dengan berbagai ukuran mengelilingi pulau itu, dengan 30.000 prajurit angkatan laut di kapal. Robot monster itu banyak menyerang kapal-kapal angkatan laut. Sentomaru berkata, "Aku sudah katakan jangan menyerang senjata raksasa laut itu." Narator melanjutkan, yang memimpin jumlah pasukan yang luar biasa ini adalah 9 laksamana muda dari markas besar marinir dan juga Admiral Kizaru. Kita bisa melihat Kizaru sedang menyantap Indomie. Kizaru sedang berbicara dengan Sentomaru lewat Denden Mushi. Kizaru berkata, "Aku bingung, ini terasa sangat canggung." Sentomaru-kun, tidakkah kau menyerah saja dan keluar dari sana? Sentomaru menjawab, "Jika kau melakukannya lagi, kami akan membalas tembakan." Iya, itu memang menakutkan. Pria tua Pang dapat membuat laser untuk pasifista. Dengan mempelajari kemampuanmu, aku tidak pernah berpikir bahwa kau yang akan datang untuk mengalahkan pria tua itu. Kizaru berkata, "Aku tidak bisa melindungimu jika kau melakukan penelitian tentang Void Century. Aku seorang budak perusahaan. Seperti yang kau lihat, kau tahu peperangan ini tidak dapat menguntungkan bagi kita. Semakin banyak yang kita hancurkan, semakin tidak menguntungkan bagi kita." Nampaknya, Rob Lucy dan kawan-kawan gagal melaksanakan pembunuhan. Sentomaru menjawab, "Itu karena Mugiwara berada di sini." Sementara di dalam kapal perang, salah satu Gorose, Saturn, mengatakan jangan membuat mereka menyadari bahwa aku berada di sini. Lalu dia membaca koran terbaru, yaitu tentang bajak laut topi jerami yang telah menyandra Vegapunk dan membangun brigade pengepungan. Artikel ini bagus. Dia bertanya, bagaimana status saat ini? Salah satu laksamana muda menjawab, karena tidak ada jawaban kesimpulan misi dari CP0 dan kenyataan Sentomaru masih berjaga. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang di lab adalah 7 dokter Vegapunk termasuk tubuh utama Stella dan 4 Serapim yang melindungi mereka.
Lalu kelompok yang kami kira mereka bersekutu dengan kru Yonko, bajak laut topi jerami yang terdiri dari 10 orang. Kemudian unit pengintai yang dipimpin oleh 3 orang CP0, Lucy, Kaku, dan Stussy, dan bersama prajurit CP0 lainnya. Dan yang terakhir, sejumlah sekitar 100 orang telah ditangkap oleh unit pasifista Mark III yang dipimpin oleh Sentomaru. Karena penghalang Fortnite Dome berada pada 100%, saat ini tidak mungkin masuk atau keluar. Sudah 1 hari sejak kemarin dan masih belum jelas apa yang terjadi di dalam. Lalu Saturn bertanya di mana para peneliti dan karyawan yang awalnya berada di pulau itu. Laksamana Buddha itu menjawab semuanya berhasil melarikan diri dari pulau kemarin. Konfirmasi lokasi kapal mereka sedang diatur saat ini. Jika ada seseorang yang di kapal yang tahu sesuatu, bisa menjadi bantuan untuk memahami situasinya. Saturn berkata, hancurkan segera. Laksamana Muda mengatakan ada satu lagi, salah satu bajalur besar, Jewelry Bonnie. Juga ada saksi yang melihatnya berada di dalam pulau juga. Saturn berkata, Putri Kuma, kita tidak membutuhkannya lagi. Jika kita membiarkannya, dia hanyalah seorang gadis kecil. Lalu salah satu marine melaporkan ke Kizaru dan gelombang transmisi dari Egghead telah terdeteksi. Nampaknya mereka terhubung melalui suatu tempat. Hal yang melekat di pergelangan tanganmu adalah siput transponder hitam. Pemantauan pesan terjadi mungkin dengan itu. Lalu ada panggilan dan Musi dari Marigos. Di ruang otoritas, Gorose mengangkat telepon tersebut. Ternyata panggilan itu dari York. Gorose berkata, halo, ini aku York. Apakah itu kau? York menjawab, sekarang ini sungguh kejam. Mengapa aku juga akan dibunuh? Meskipun aku yang siapa yang memberitahumu tentang pengkhianatan Stella. Mars berkata, kau juga salah satu dari Vegapunk, tidak ada yang bisa mengubahnya York. York berkata, jika aku tertarik pada Flood Centauri, tidak mungkin aku akan mengungkapkan semuanya padamu bukan? Itenbaru Nasujuro berkata, kau berhasil bertahan, apa CP0 datang? Apa yang dilakukan oleh bajalut Mugiwara? York berkata, semalam aku satu-satunya yang menghubungi dan memberitahumu segalanya. Apa tidak ada simpati untuk itu? Ini tentang armada angkatan laut yang melindungi pulau. Apa kau berencana untuk berperang melawanku? Jupiter mengatakan sebenarnya kami mengubah pemikiran kami tentang Mother Flame. Kau juga bisa menciptakannya bukan? York berkata, jadi kau cukup pandai dalam presentasi bisnis. Jadi kau benar-benar menginginkannya bukan? Bagus, berarti aku mengirimkannya dengan tepat. Valkyrie berkata, ya memang diinginkan. York berkata, diinginkan oleh siapa? Pabrik pembuatnya ada di pulau ini. Berjanjilah bahwa tidak ada yang bahaya yang datang padaku dan pada laboratorium. Jadikan aku Tenryubito. Itu kesepakatannya. Jadi cepatlah selamatkan aku dan aku akan dibunuh oleh Mugiwara no Luffy. Tampak York menangis ketakutan. Kelima Gorose dan Kizaru terkejut mendengar hal itu. York berkata, aku ingin kalian hancurkan mereka. Dan kita bisa melihat kelompok Mugiwara sedang santai menikmati makanannya bersama Vegapunk dan CP0. Zoro menodongkan pedangnya dan Usopp dengan tatapan tajam mengarahkan dan musinya ke York. Nami mengatakan, aku mengerti, sekarang aku bisa membayangkan seluruh situasinya. Luffy berkata, tapi kita akan menggunakan dia sebagai perisai dan keluar dari sini bukan? Bonnie berkata, jadi ini benar-benar seperti kasus pengepungan dan penyanderaan bukan? Komentar di akhir bab. Plotnya hancur dan kru bersatu kembali. Oke teman-teman, di chapter ini Buster Call benar-benar tertahan. Karena kelompok Mugiwara telah menyandera York dan lagi York terpaksa mengatakan kalau mereka angkatan laut melakukan Buster Call maka lab untuk membuat senjata Mother Flame akan hancur. Oleh karena itu Gorose benar-benar tidak berani mengambil tindakan yang gegabah. Sebelumnya di chapter ini kita diperlihatkan keadaan di dunia di mana volume air laut semakin naik dan menyebabkan pulau-pulau kecil tenggelam. Dan terjadi gempa dan badai ini disebabkan dari hilangnya kerajaan Lulusia. Sehingga dunia sekarang benar-benar kacau. Apakah Luffy dan lainnya berhasil keluar dari pengepungan ini? Atau sebaliknya Luffy terpaksa melawan angkatan laut? Ini adalah pilihan sulit bagi angkatan laut karena York sangat berharga bagi mereka. Dengan York mereka bisa membuat senjata yang mematikan yaitu Mother Flame. Jadi tidak ada pilihan lain selain membiarkan kelompok Mugiwara dan Vegapunk lolos. Aku pikir mereka bakal benar-benar perang. Jadi apa yang akan lakukan oleh Gorose? Apakah maksa Luffy membebaskan York atau membiarkan Luffy dan lainnya keluar dengan baik-baik? Sampai di sini dulu untuk review manga One Piece chapter 1089. Sampai jumpa dan ketemu lagi.